Mari kita membaca dari Mazmur 23. Kita terus melihat ayat-ayat yang sangat indah yang ditulis oleh Daud. Kita membaca ayat yang keempat dari Mazmur nomor 23. Kita membaca ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Mazmur 23 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan bagi kita ayat yang keempat. Saya mengundang saudara membaca ayat yang kelima dan keenam, kita membaca bersama-sama. Ayat yang keempat saya membaca, ayat yang kelima saudara membaca, ayat yang keenam kita membaca bersama-sama. Mazmur 23 ayat yang keempat saya akan memulai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bersama-sama, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab hari ini kami dapat mendengar firman. Hari ini kami beribadah, baik kami anak-anak kecil maupun kami orang-orang yang sudah dewasa, bahkan kami orang-orang yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur karena anak paling kecil Tuhan cinta. Orang paling tua Tuhan cinta. Anak yang paling kecil Tuhan rela berikan firman. Orang yang paling tua Tuhan rela berikan firman. Kami bersyukur karena Tuhan tidak melihat usia kami, sebab kami semua adalah anak di dalam pandangan Tuhan. Kami yang masih kecil adalah anak Tuhan. Dan kami yang sudah tua tetap adalah anak yang tetap Tuhan gendong, tetap Tuhan cintai, dan tetap Tuhan pelihara di masa tua sekalipun. Kami bersyukur karena kami mengenal Tuhan yang kekal cinta kasih-Nya kepada kami. Kami bersyukur karena di dalam hidup kami diberikan penebusan, diberikan cinta kasih, diberikan kasih setia, diberikan kebenaran oleh Tuhan kami. Ya Tuhan Allah kami, terlalu besar dan banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan tidak satu pun berkat itu kami layak terima. Namun Tuhan selalu memberi di dalam kelimpahan, selalu memberi di dalam kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena kami menerima kebaikan demi kebaikan tiap-tiap hari. Hari ini kami rindu belajar dari hamba-Mu yaitu Daud. Biar kami belajar mengerti bagaimana mencintai Tuhan seperti Daud mencintai Tuhan. Dan bagaimana menikmati cinta Tuhan yang setia seperti Daud sudah menikmati cinta Tuhan yang setia. Sebab kami sudah percaya kepada anak Daud, yaitu Yesus Kristus yang menjadikan kami milik Tuhan selamanya. Tuhan tolong kami mendengar firman. Pelihara hati kami di dalam firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu menjelaskan firman kepada kami. Dan berikanlah pengertian yang membuat kami makin mengagumi Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang memberitakan firman. Dia begitu bodoh, dia begitu lemah. Kiranya Tuhan kasihan kepada dia dan rela memakai dia untuk menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur karena kami tahu doa kami didengar oleh Tuhan. Sebab kami memanjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, ketika Daud sudah lari dari Saul, Saul makin takut. Dia sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus pergi tinggalkan dia. Dia mulai diganggu roh jahat. Dan orang yang diganggu roh jahat selalu curiga kepada orang lain. Yang gampang curiga kepada orang lain. Mungkin kamu diganggu roh jahat. Langsung lihat negatif. Langsung lihat curiga. Langsung lihat ada jahat yang tersembunyi. Nah, Saul sudah ditinggalkan Roh Kudus dan dia selalu khawatir. Daud sudah lari. Dia mesti mati. Loh, orang-orang tanya, kenapa Daud mesti mati? Salah apa Daud? Tapi Saul mengatakan, dia kalau sudah pergi pasti kumpulkan orang lawan saya. Dia pemberontak, dia mesti mati. Orang-orang yang cinta Daud mengatakan, tidak Tuhan, Daud tidak pernah bikin apa-apa yang salah. Dia tidak pernah bilang kalau dia mau berontak. Dia sangat menghargai raja, dia tidak mungkin membunuh kamu. Engkau adalah Raja Israel dan dia sangat menghormatimu. Tapi Saul tidak peduli. Cepat kirimkan mata-mata. Saya mau tahu informasi di mana dia berada. Saya mau tangkap dia. Saya mau jadikan dia orang yang mati. Saya mau jadikan dia orang yang tidak lagi hidup. Matikan dia atau kamu saya matikan.
Wah, semua tentara kaget. Oh, oke Tuhan, kami akan kirim mata-mata. Kami akan cek, kami akan cari di mana Daud bersembunyi. Di mana Daud ada. Supaya kami tangkap dia dan bawa dia kepada Anda. Bagus. Maka mata-mata disebar kemana-mana dan berita disebarkan. Ada yang tahu di mana Daud? Berikan informasi. Nanti Raja Saul akan berikan hadiah yang besar. Waktu berita menyebar. Dari satu desa ke desa lain. Dari satu kota ke kota lain. Akhirnya terus menyebar sampai daerah Nob. Daerah Nob adalah daerah dari seorang imam yang memimpin seluruh Israel. Imam bernama Ahimelek. Ahimelek adalah imam yang sangat setia kepada Tuhan. Dan waktu Daud datang kepada dia, dia tidak tahu apa yang terjadi. Daud mengatakan, tolong Pak Imam, saya ada misi rahasia dari Raja. Tapi saya jalan terlalu cepat. Tidak sempat bawa bekal. Sekarang saya dan beberapa orang yang ikut lapar sekali. Kami perlu makan. Kami sudah tidak kuat berjalan. Bolehkah bagi sedikit makanan? Ahimelek mengatakan, oh boleh, nanti saya kasih roti untuk para imam. Ini harusnya dimakan dalam ibadah. Tapi nggak apa-apalah. Tuhan mencintai kamu dan Tuhan kasihan lihat kamu kelaparan begini. Saya bagikan roti, maka Ahimelek kasih roti, kasih pedangnya Goliat yang disimpan di Nob. Lalu Daud ambil rotinya dengan beberapa orang, mereka makan, mereka sudah kuat lagi. Mereka ambil pedang, lalu mereka berangkat lagi. Ahimelek senang, Tuhan pakai saya untuk tolong Daud di saat dia kesulitan. Saat dia lapar, saat dia tidak tahu dapat makan dari mana. Saya boleh berbagian lakukan perbuatan baik. Tapi di tengah-tengah kompleks imam, ada satu orang Edom namanya Doeg. Doeg lihat itu dia kaget, itu kan Daud. Daud kalau nggak salah sedang dikejar-kejar Raja Saul. Lalu berita menyebar, siapa tahu informasi tentang Daud, beritahu kepada Raja. Doeg dengar, wah dia langsung pergi dari Nob, dia cari tempat Raja Saul. Sampai kepada Raja Saul, dia minta melapor. Lapor Tuan, saya punya informasi tentang Daud. Wah Saul senang sekali. Kamu tahu di mana Daud? Beritahu saya, di mana dia berada. Tuan, Daud pernah pergi ke Nob, ke daerah imam. Oh kalau begitu, tentara siap-siap, kita berangkat. Semua tentara kaget, mendadak harus berangkat. Raja Saul sendiri pimpin, lalu pasukan tentara keluar dari istana, menuju kepada daerah Nob. Sampai di Nob, Ahimelek kaget. Raja Saul datang dengan pasukan begini banyak, semua lengkap bersenjata. Ada apa ini? Dia segera datang kunjungi kami dengan senjata seperti ini. Saya sangat takut. Maka Ahimelek temui Saul. Dia mengatakan, hormat Raja Saul. Kenapa engkau datang dengan pasukan penuh lengkap senjata? Apakah engkau mau pergi berperang? Apakah engkau mau kami doakan sebelum kamu berperang? Saul mengatakan, diam. Wah dia marah sama imam. Ahimelek bingung, kenapa suruh saya diam? Baik Raja maaf, jangan bohong. Oh saya tidak akan bohong Raja, silakan. Ada pertanyaan apa? Saya mau tahu di mana Daud? Ahimelek kaget. Oh Daud, dia baru datang beberapa hari yang lalu. Saya berikan dia roti, saya berikan dia pedangnya Goliat. Lalu dia sudah pergi. Kamu melindungi musuh negara. Oh, saya melindungi musuh negara? Bukan Tuan, itu panglimamu salah satu yang paling hebat. Dia diberkati Tuhan, dia cinta Tuhan. Tuhan angkat dia menjadi panglimamu. Dia bukan pemberontak, kamu tidak tahu. Dia pemberontak, dia mesti mati. Saya mau matikan dia, tahu tidak? Wah Ahimelek kaget, saya tidak tahu apa-apa. Bohong. Kamu melindungi musuh negara. Kalau begitu, hukumannya adalah hukuman mati. Semua kaget, mati. Lalu Ahimelek yang sudah tua mengatakan, Tuan, berikan belas kasihan. Kami tidak tahu dia musuh negara. Kami cuma tahu dia pahlawan Israel. Kami cuma tahu Tuhan menyertai dia. Saul marah sekali. Saya tidak sabar lagi. Negara ini sudah berontak lawan saya. Saya raja, tapi saya tidak pernah dihormati. Saya raja, tapi semua melawan saya, bikin konspirasi mau menghancurkan saya. Maka sekarang sebelum kamu hancurkan saya hancurkan kamu dulu. Imam-imam begitu ketakutan, ada seorang muda namanya Abiatar. Dia imam, anak dari Ahimelek. Dia mulai ketakutan, dia lihat pemimpin dari militer sudah suruh tentaranya. Siap-siap ya, siap-siap apa? Siap-siap jaga. Kalau ada terjadi imam berontak, kita mesti lindungi raja. Abiatar kaget. Imam tidak akan menyerang raja. Dan raja mengatakan, sekarang tentara siap. Tentara semua siap. Sekarang saya minta kalian keluarkan pedang. Tentara kaget. Keluarkan pedang Tuan, maksudnya apa ya? Keluarkan pedang. Oh baik-baik. Mereka keluarkan pedang. Kemudian Raja Saul mengatakan, sekarang
bunuh semua imam. Loh, semua tentara kaget. Mereka bilang, Tuhan, kami tidak boleh bunuh imam. Salah apa mereka? Mereka hamba Tuhan. Mereka melayani negara kita. Mereka pelayan Tuhan, kami tidak mau bunuh. Saul makin marah. Lihat, tentaraku sendiri pun berontak lawan saya. Saya raja dan perintahnya tidak didengar. Bunuh semua imam. Tentara enggak mau. Mereka mengatakan, Tuhan, kami tidak berani. Lalu Doeg, orang Edom, dia bukan orang Israel, mengatakan, Tuhan, aku mau dong jadi panglima. Saul kaget, kamu mau jadi panglimaku? Mau, syaratnya apa? Syaratnya kamu bunuh imam-imam ini. Oke. Wah, Doeg langsung keluarkan pedang. Dia mulai bunuh imam satu persatu. Semua imam tidak berani melawan. Satu-satu mati. Hari itu 80 orang imam dimatikan oleh Saul. Waktu Doeg matikan satu persatu, seluruh desa itu ketakutan. Lalu raja mengatakan, sekarang tentara, kamu sudah berontak lawan saya? Oh tidak Tuhan, kami tidak berontak, kami tidak berani berontak. Kenapa tidak mau bunuh imam? Karena imam itu hamba Tuhan, kami takut akan Tuhan. Ya sudah, kalau gitu kamu bunuh seluruh penduduk Nob. Hah? Bunuh seluruh penduduk Nob? Mereka bukan imam, mereka cuma rakyat biasa. Bunuh semua. Tentara kaget, tapi mereka terpaksa lakukan perintah raja. Mereka bunuh seluruh penduduk Nob. Saul begitu jahat, dan waktu pembunuhan terjadi, Abiatar, anak dari Ahimelek, lari. Dia berhasil larikan diri. Waktu tentara bunuh, dia lari. Dia cari tempat perlindungan, dia kebingungan. Dia lari. Sudah sangat capek lari. Dia bertemu dengan satu orang, wajahnya begitu jahat, pakaiannya begitu lusuh. Dia ketemu orang ini, dia tanya, oh kamu tolong lindungi saya. Siapa kamu? Saya ini imam. Imam dari mana? Imam dari Nob. Kenapa lari? Di Nob Saul bunuh semua orang. Saul bunuh semua orang? Iya. Kamu siapa? Aku ini adalah penjahat. Penjahat? Iya, tapi mau bertobat. Wah, penjahat mau bertobat. Kamu penjahat mau bertobat? Iya, saya penjahat tapi mau bertobat. Oh begitu ya, boleh nggak penjahat mau bertobat lindungi saya? Saya takut kalau dikejar tentara Saul. Wah, saya mana bisa lindungi kamu dari tentara Saul. Tentara Saul jago berkelahi. Kalau saya cuma jago pukul-pukulan di kampung. Saya jagoan kampung. Kalau pasukan Saul itu pasukan elit. Oh gitu ya, pasukan elit lagi bunuh orang-orang Nob. Mereka pasukan elit tapi jahat. Mereka bunuh orang-orang tidak bersenjata. Wah, penjahatnya mau bertobat jadi kasihan. Penjahat pun kasihan. Saul kok jahat ya? Oh, tapi kamu juga penjahat. Saya penjahat tapi enggak sejahat Saul. Oh ya, jadi Saul itu penjahatnya penjahat. Iya, Saul penjahatnya penjahat. Sekarang saya mau cari perlindungan. Kamu ikut saya. Oh, Anda mau berlindung di mana? Saya mau berlindung di bawah kelompok namanya The 600. Wah, ini enggak ada di Alkitab ya, ini karangan saya. The 600 itu kelompok apa? Itu kelompok yang sembunyi di gua-gua. Oh begitu, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya, rahasia ya. Iya rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya jangan kasih tahu, ini harus dirahasiakan ya. Iya harus dirahasiakan, pokoknya nggak boleh ada orang tahu ya. Iya nggak ada orang tahu, saya sudah lari nggak tahu mau kemana. Mana mungkin saya cerita ke siapa-siapa. Oke, janji dulu, janji. Swear. Oke, pemimpinnya adalah rahasia. Aduh, ya sudah ikut aja lah, nanti kamu lihat sendiri pemimpinnya. Aku nggak boleh ngomong. Ayo ikut, kita lari sekarang. Oke lari. Sebelum pasukan Saul mengejar, lalu di Nob terjadi pertumpahan darah. Semua orang dimatikan. Sekarang tentara kembali kumpul di depan Saul. Mereka tangannya gemetar. Mereka baru bunuh orang-orang yang tidak ada salah. Mereka benci kepada Saul, tapi juga takut. Gimana ini raja kami baru suruh kami bunuh orang-orang. Seluruh kampung mati oleh kami. Saul mengatakan, sudah mati semua? Sudah Tuan Raja. Ada yang kabur enggak? Sepertinya tidak ada. Jangan bohong. Cek ada yang lari atau tidak. Baik kita cek. Sudah enggak ada yang kabur. Semua aman. Betul ya? Betul. Sekarang kita pulang. Lain kali kalau ada yang berontak lawan saya, kita perlakukan sama dengan Nob. Maka berita menyebar. Saul bunuh imam. Saul bunuh seluruh penduduk Nob. Rakyat Israel kecewa sekali kepada Saul. Karena Saul bukan melindungi rakyat, Saul membunuh rakyat. Sekarang Abiatar jalan dengan satu orang penjahat bertobat. Namanya PT, penjahat tobat. Nah dia jalan lalu tanya, kamu dari Nob pekerjaanmu apa? Oh, saya imam. Kamu imam? Iya imam. Ah bagus. Loh kenapa? Karena kelompok kami memang perlu ada hamba Tuhan. Kami kalau ibadah nggak ada hamba Tuhan. Jadi kami bingung undang dari siapa. Dan kalau undang nggak ada yang mau khotbah kepada penjahat. Oh loh kalian kelompok penjahat? Iya kami kelompok penjahat. Waduh aku imam. Masa berlindung di kelompok penjahat? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa pulang ke Nob. Aduh nggak bisa udah mati semua orangnya. Makanya jangan cerewet. Sudah cuma kami yang mau lindungi kamu. Ikut kami.
Oke, Pak penjahat tobat, saya ikut kamu. Nama aslimu siapa? Piti. Yaitu penjahat tobat. Nama asli. Oh, nama asli saya adalah NR. Apa itu NR? Namaku rahasia. Sudah, jangan cerewet. Ikut aja. Oke, aku ikut. Mereka jalan, sudah sampai padang gurun. Berapa lama lagi kita jalan? Kamu imam kok cerewet banget sih? Sudah diam dan jalan. Tapi aku capek, aku biasanya berdiri di mesbah, jarang jalan sejauh ini. Aduh, kalau tahu kamu cerewet ini, udah saya bunuh sendiri kamu. Udah jangan cerewet ikut. Oh iya, baiklah. Mereka jalan terus sampai dekat sebuah tempat yang sangat-sangat mengerikan. Imam ini takut. Kita mau pergi ke tempat itu, kok angker ya? Memang kita sengaja sembunyi di tempat angker. Oh gitu ya, oke. Ikut ya, oke. Sekarang, jangan berisik. Iya, jangan berisik. Oke ya. Oi! Loh, kamu kok teriak, katanya jangan berisik. Shh, jangan berisik. Oi! Oi! Nah itu ada yang jawab. Berarti kita ke arah suara itu. Oh gitu ya, iya karena tempat kita rahasia sekali. Wih keren ya rahasianya. Jadi kita harus teriak, oi gitu. Kamu jangan teriak, kamu gak ngerti teriakannya seperti apa. Nadanya harus pas. Oh gitu ya, kayak gini. Oi! Nah gitu. Saya boleh coba? Coba. Oi, salah pitch. Kamu itu berikan teriakan salah pitch. Oh iya maaf. Kamu jarang ikut kur ya? Oh jarang. Imam kok jarang ikut kur. Ayo kita jalan. Suaranya dari sana, kita pergi ke sana. Mereka jalan lagi. Sekarang kita mesti tanya lagi. Oi! Oi! Nah di situ. Kok kamu bisa tahu? Ya kita sudah latihan. Maka mereka jalan lagi. Tiba-tiba ada satu orang turun dari pohon. Siapa kalian? Imam takut. Oh saya adalah namanya PT, penjahat tobat. Oh penjahat tobat. Silakan welcome back. Ini siapa? Ini kamu saya kasih nama samaran ya. Karena ini kita kelompok rahasia harus ada nama samaran. Oh iya. Nama samaran saya Abiatar. Shh, itu nama asli. Nama samaran itu bukan nama asli. Oh, maaf saya nggak tahu nama samaran ya. Saya nggak tahu pilihin nama buat saya. Oh ini Imam Tobat. Oh Imam Tobat. Kok Imam kok tobat sih? Penjahat tobat ya wajar. Masa Imam Tobat? Udah jangan cerewet lah. Nama Imam Tobat aja. Oke IT Imam Tobat. Ayo kita jalan. Maka mereka bertiga jalan. Lalu mereka sampai satu gua. Di situ ada perapian. Beberapa orang sedang duduk di situ. Lalu mereka mendekat. Kemudian Abiatar lihat. Orang yang dekat perapian adalah Daud. Loh, itu Daud. Shh, rahasia. Namanya adalah Titi. Apa itu Titi? Tentara tobat. Kok semua bertobat di sini? Sudah jangan cerewet. Tuan, ya ini ada imam. Loh, Abiatar. Oh, Tuan Daud, ingat saya. Ingat, kamu kan anak Ahimelek. Selamat datang. Oh ya selamat datang. Maksudnya saya selamat apa? Selamat tiba. Oke, selamat datang. Daud langsung peluk Abiatar. Si penjahat tobat kaget. Bapak Daud kenal orang ini? Kenal, dia saya teman baik papanya. Oh, bilang dong kalau kamu koneksi dekat sama Daud. Ya, saya mana tahu kalau ini tempatnya Daud. Kamu kan bilang rahasia. Oh iya lupa. Maka Daud senang sekali. Silakan duduk Abiatar. Beritahu saya bagaimana kabar papamu? Loh kenapa kamu nangis? Papa sudah mati. Papa mati. Wah saya nggak tahu. Turut berduka ya. Imam-imam sekarang sedang berduka. Kenapa kamu lari? Karena semua imam juga sudah mati. Daud kaget sekali. Semua imam sudah mati. Iya, semua imam sudah mati. Saul yang bunuh. Saul jahat. Raja kejam. Saya mau Saul mati aja. Dia bunuh seluruh imam. Daud sedih sekali. Dia membunuh imam. Oh iya, saya sedih. Papa sudah mati. Teman-teman sudah mati. Mama sudah mati. Seluruh keluarga sudah mati. Seluruh orang di kampung mati. Daud gak mengerti. Kenapa Saul begitu jahat? Kenapa ada orang begitu pikir cuma diri dan tidak peduli orang lain jadi apa? Banyak orang Kristen cuma peduli diri, tidak peduli orang lain jadi apa. Banyak pejabat cuma peduli diri kaya, tidak peduli rakyat mati. Banyak orang cuma mau keluarganya baik, gak peduli orang lain jadi apa. Berhenti jadi orang egois, berhenti jadi orang yang cuma pikir diri. Daud tidak mengerti kenapa orang yang pernah diurapi oleh Tuhan tidak mengerti panggilan. Kenapa raja seperti Saul yang dulu diberkati, sekarang jadi penjahat demikian besar? Abiatar begitu sedih. Tuan Daud, tolong saya balas dendam kepada Raja Saul. Daud kaget. Abiatar gak boleh bicara itu. Kenapa gak boleh dia orang jahat? Dia jahat, tapi bukan kita yang boleh bunuh dia. Kenapa bukan kita? Harus Tuhan yang bunuh dia. Kita harus taat sama Tuhan. Dia raja, mari kita hormati. Tapi dia raja jahat, gak peduli. Kalau dia jahat, biar Tuhan yang hukum, bukan kita. Tugas kita taat, tugas kita tunduk. Raja Saul mau bunuh saya lari.
Raja Saul mau bunuh kamu, kamu lari. Raja Saul mau bunuh kita, kita lari. Tapi kita tidak mau perang dengan dia. Kita tidak mau balas dia. Mengerti? Duh, saya mau balas dendam. Ampuni dia. Kalau Tuhan tidak mau ampuni, biar Tuhan yang hukum. Aduh, Tuan Daud, hatimu mulia sekali. Bukan mulia, ini yang benar. Ini nggak ada kaitan dengan hatiku mulia. Aku hanya melakukan apa yang pantas. Oh baik, tapi kita jumlahnya sedikit. Cuma ada 5 orang ini. Oh enggak, lebih dari 5. Mana? Kamu coba lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Gelap. Ada banyak orang di situ. Abiatar coba lihat. Gelap. Tunggu ya. Penjahat obat. Ayo lakukan keahlianmu. Oke. Oi. Selalu oi-oi-oyan. Tiba-tiba mulai ada api dinyalakan di bawah. Nyalakan obor. Abiatar lihat obor mulai menyala. Dia kaget. Di bawah itu ada 1, 2, 3. Loh, ada 600 orang. Betul. Kita sekarang ada 600. Tuhan Daud, kalau kita ada 600, kita bisa serang Raja Saul. Oh iya maaf. Kita harus ampuni dia. Lagi pula kalaupun kita menyerang, kita cuma 600. Tahu tidak pasukan Saul berapa? Oh, banyak ya, 700. Bukan. 800. Bukan. 900. Bukan. 35.000 orang. 35.000. Itulah pasukan Saul. Mau 35.000 lawan 600? Oh ya nggak bisa ya. Makanya, bertobat. Jangan marah. Ampuni Saul. Oke, ampuni Saul. Dah, kamu sekarang bersama dengan kita. Kamu pimpin kita ibadah ya. Oke. Mari kita ibadah. Besok pagi kamu yang khotbah. Oke. Khotbahnya tentang pengampunan. Aduh, jangan itu dong. Khotbah tentang lain, khotbah tentang keadilan Tuhan boleh nggak? Enggak, besok khotbah pengampunan. Oke, Tuhan Daud. Maka besoknya Daud memperkenalkan Abiatar. Seluruh rakyat, wah di situ ada 600 orang. Abiatar lihat 600 orang. Semuanya muka penjahat. Tuhan, kok mukanya muka penjahat semua ya? Maaf ya, yang di bawah ya. Kok ini muka jahat semua, lihat. Aduh, penjahat. Kok banyak penjahat Tuhan? Iya, penjahat-penjahat ini adalah penjahat yang mau bertobat. Sudah mau bertobat, mau ditangkap sama Saul. Mereka bilang kami mau hidup yang beres, tapi nggak bisa. Oh gitu ya Tuhan, kejahatan mereka apa? Ada yang suka merampok, ini yang hitam-hitam itu perampok. Oh mereka perampok, iya. Kalau perampok dihukum dong. Dengar dulu. Mereka merampok dari orang-orangnya Saul. Karena tanah mereka diambil sama Raja Saul. Oh begitu. Oh jadi kalian gak punya tanah. Benar gak punya tanah sih ya. Oh jadi karena kalian tidak punya tanah. Jadi kalian merampok. Iya, mereka disakiti oleh Saul. Saul berlaku tidak adil. Tangkep orang tua mereka. Rebut tanah mereka. Jadi mereka balas. Mereka rampok orang-orangnya Saul. Tapi Saul marah mau bunuh mereka. Sekarang mereka berlindung pada saya. Oh begitu ya. Lalu yang tengah ini, ini pengangguran. Maaf kalau beneran ada ya. Ini pengangguran. Pengangguran harus dihukum. Mereka malas. Bukan karena malas. Lalu kenapa? Karena tanahnya diambil Saul, lalu mereka diusir. Loh, Saul yang ambil? Bukan Saul yang ambil. Yang ambil itu adalah pegawainya Saul. Tapi mereka atasnamakan Saul. Jadi pegawai-pegawai raja rebut tanah mereka. Lalu mereka diusir. Kenapa tanah mereka direbut? Katanya mau bikin tempat untuk menjadi tempat benteng untuk tentaranya Saul. Tapi mereka diusir, tidak dibayar tanahnya. Dan mereka tidak tahu mau kerja apa. Mengemis, tidak dapat apa-apa. Sudah lapar, tidak tahu mau makan apa. Akhirnya mereka mencuri. Lalu mereka mau ditangkap Saul. Mereka lari, berlindung kepada saya. Tuan Daud, kok yang berlindung kepadamu bermasalah semua? Memang. Mereka orang-orang baik? Enggak. Hah? Jadi mereka jahat-jahat? Ya mereka lumayan jahat, mereka lumayan kurang ajar. Tapi sudah bertobat? Ya setengah bertobat. Oh jadi repot juga jadi kamu ya? Iya, saya pemimpin 600 penjahat. Oh makanya the 600. Baru ngerti sekarang. Itu kode rahasia. Udah, diam kamu, penjahat bertobat. Itu kode rahasia cuma kamu. Saya nggak mau rahasia-rahasiaan. Oh begitu ya, baik saya akan mulai khotbah. Oke seluruh rakyat, dengar ya, kita mau ibadah. Aduh ibadah lagi, males ah. Nah ini rakyat memang jahat-jahat, nggak mau ibadah. Lain dengan yang ini, rajin-rajin semua. Aduh ibadah lagi, Tuan Daud, saya maunya tidur. Gak boleh, kita mesti beribadah. Kalian sudah janji kalau ikut saya, ikut aturan saya kan? Oh iya, ikut aturan. Sekarang ibadah ya, ada pendeta baru namanya Bapak Imam Abiatar. Sekarang silakan, Bapak Imam berkhotbahlah bagi kami. Baik-baik. Saudara-saudara, saya akan berkhotbah tentang keadilan Allah. Maaf, tentang pengampunan. Saudara-saudara, Abiatar sedih sekali. Kita harus marah. Oh ya mas, mengampuni. Jadi jangan marah. Susah. Kita mesti, lihat Daud lihat dia.
mengampuni. Kalau ada orang salah sama kita, kita ampuni mereka. Sekian, terima kasih. Waduh, dia sedih sekali mesti khotbah pengampunan. Dia marah sama Saul. Dia maunya provokasi 600 orang ini. Marah-marah supaya bisa balas dendam sama Saul. Tapi Raja Daud terlalu baik. Belum raja, maaf. Tapi orang ini terlalu baik. Tuan Daud terlalu baik. Tidak mau balas dendam. Saya heran, kenapa ada orang sebaik ini dimusuhi oleh Saul. Maka Daud menjumpai Abiatar. Makasih ya, khotbahnya menggerakkan sekali. Ya, khotbah saya digerakkan oleh matamu. Jadi saya berkhotbah pengampunan. Oke. Tuan, ada apa ini? Ada kode. Shh, dengar, ada kode lagi. Oi. Nah, ini nada tinggi. Orang sini kok bisa bedakan nada ya? Aku kok enggak? Ya karena kamu kerjanya khotbah melulu sih. Enggak mau belajar nyanyi. Oh iya, ya memang dulu saya malas belajar nyanyi. Oi. Apa ini? Oh, ternyata ada masalah. Loh, kok bisa ketahuan? Itu kodenya. Waduh, saya mesti belajar kode. Tuhan, bagaimana? Ayo kita pergi. Loh, tunggu, ada apa ini? Cuma oi-oian, saya nggak ngerti. Ini ada kode, ada daerah Yehuda dikepung oleh orang Filistin. Kita bisa tolong mereka. Oh gitu ya, oke. Rakyat kumpul. Seluruh rakyat kumpul. Aduh Tuhan, ibadah lagi ya. Kan baru ibadah. Kali ini bukan ibadah. Hore, bukan ibadah. Maaf Tuhan, baik tidak ibadah. Syukurlah. Ada apa Tuhan? Kita siapkan senjata. Hah? Senjata? Kita mau diserang. Ayo siapkan senjata. Bukan. Kita mau tolong daerah Yehuda. Daerah namanya Kehila. Kehila diserang Filistin. Mari kita tolong. Kita lawan orang Filistin. Kita hancurkan mereka. Kita bela Kehila. Wah, semua rakyat kaget. Tuan Daud, kita ini lagi dikejar-kejar Saul. Di sini tempat yang aman. Kamu mau keluar ke daerah Israel. Nanti kalau ditangkap Saul bagaimana? Daud mengatakan, kita harus tolong sesama kita. Ini kita orang Yehuda. Saya dari Yehuda. Banyak dari kamu dari Yehuda. Banyak dari kamu keluarga saya. Sekarang saya mau kamu setia sama saya. Kita serang Filistin. Wah, mereka kaget. Daud kok masih pikirin orang lain ya? Ya sudah, kita ambil senjata. Maka 600 orang ini bergerak menuju Kehila. Di Kehila orang Filistin sudah kepung. Mereka lempar obor, bakar rumah-rumah di situ. Dengan pedang mereka hancurkan orang-orang, matikan orang-orang, rampok mereka. Tapi mendadak pasukan Daud datang. Nah, pasukan Daud sudah dilatih oleh Daud. Daud pintar sekali bertarung. Daud mengatakan, sepertiga ambil sisi plank. Sepertiga ambil dari depan. Pasukan kavaleri dari belakang sisi selatan. Kita kepung Kehila, kita hancurkan Filistin. Maka pasukan Daud mengepung Kehila, menghancurkan orang Filistin. Orang Filistin kaget, ini kok ada tentara lebih kuat dari orang Kehila ya? Ini tentara siapa? Lalu Daud muncul dengan seruan, demi Tuhan dan demi Israel. Perang! Mereka dengar seruan itu, mereka tahu ini seruan Daud yang membunuh berlaksa-laksa. Tiba-tiba orang Filistin semua gemetar. Yang tadinya pegang pedang, mulai gemetar. Yang tadinya naik kuda, mulai gemetar. Kudanya pun ikut gemetar. Semua ketakutan. Gemetar. Kita nggak bisa perang. Kita terlalu takut. Akhirnya mereka lari semua. Sudah semua lari, orang Kehila kaget. Kenapa kita bisa selamat ya? Kenapa orang Filistin lari semua? Oh, ternyata ada pasukan Daud. Oh Tuanku Daud, terima kasih. Daud mengatakan, gak usah terima kasih. Tolong ya, orang-orangku baru mengalahkan Filistin. Mereka capek, mereka lelah. Bolehkah tolong kasih makan? Oh tentu, silakan masuk. Maka orang-orang Daud duduk di Kehila. Mereka dijamu. Ayo, ada sapi panggang, ada buah-buahan, ada, saya nggak tahu buah sana, es kelapa, apapun lah namanya. Ayo kita nikmati pesta. Wah, orang-orang Daud senang sekali. Hore, kita bisa tenang, kita bisa santai, kita bisa menikmati hidup. Untung kita menang ya. Raja Saul dengar berita. Tuan, Daud ada di Kehila. Kehila itu kota yang dibatasi dengan pegunungan batu. Maka dia terperangkap. Kita bisa masuk dari sisi selatan dan mereka semua terperangkap. Wah, Saul senang. Bawa 10.000 orang tentara, tangkap semua orang Daud. Maka mereka pergi dan tidak ada yang beritahu Daud. Gak sempat. Saul mengatakan, sekarang kita pakai pasukan gerak cepat. Pasukan gerak cepat, geraknya cepat bukan main. Mereka lagi makan, kemudian Saul mengatakan, pasukan gerak cepat, langsung mereka siap bergerak. Pasukan gerak cepat, mari bergerak. Nah ini pasukan gerak cepat. Mereka cepat bukan main. Sehingga belum sempat ada orang bisa beritahukan kepada Daud. Daud dalam bahaya. Karena orang-orang ini mulai datang mendekat kepada Kehila. Dan Daud bisa terperangkap, dia tidak bisa keluar. Tidak ada yang beritahu Daud. Tapi Daud dilindungi oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata-kata langsung kepada Daud.
Daud kaget. Tuhan, Engkau berbicara kepadaku? Karena Engkau adalah nabiku, aku berbicara langsung kepadamu. Oh iya Tuhan, Engkau sudah menolong Kehila. Engkau berbuat baik. Terima kasih Tuhan, aku melakukannya untuk Engkau Tuhan. Semua yang aku lakukan untuk Engkau. Betul, maka aku menghargai kamu. Saya mau kamu tetap hidup. Ya Tuhan, Engkaulah pelindungku. Engkaulah kota bentengku. Di tengah-tengah duka, di tengah-tengah kejahatan, Engkau menjadi pelindungku. Engkau menjadi pembelaku. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku beritahukan kepadamu, pasukan Saul bergerak mendekat. Wah, pasukan Saul bergerak mendekat. Baik Tuhan, terima kasih. Daud langsung panggil warga Kehila. Warga Kehila, ternyata pasukan Saul mendekat mau tangkap saya. Bagaimana pendapat kalian? Oh kami akan lindungi kalian. Jangan takut, kami akan bela kamu. Oh baik, terima kasih. Tapi Daud lihat muka orang Kehila, pemimpin-pemimpinnya. Waktu bilang akan lindungi, mukanya bukan muka yang tulus. Benarkah kamu akan lindungi saya? Iya, lindungi. Benar-benar mau lindungi. Lindungi. Mau bela kami? Kenapa enggak? Kok meragukan ya? Tuhan, orang Kehila akan bela kami atau tidak? Tuhan berkata, orang Kehila akan mengkhianati kamu. Mereka akan tutup kota, tangkap kamu, berikan ke Saul untuk menjilat Saul. Kok gitu ya? Apa mereka tidak tahu kami 600 orang ini membahayakan diri untuk tolong mereka? Mereka tahu. Apa mereka tidak tahu kami korbankan nyawa untuk tolong mereka waktu mereka dikepung Filistin? Mereka tahu. Kalau mereka tahu kenapa mereka tidak mau tolong kami? Itulah manusia. Kamu mencintai orang, orang tidak tentu mencintai kamu. Kamu memperlakukan baik kepada orang, orang tidak tentu berlaku baik kepada kamu. Wah, Daud sedih sekali hatinya. Maka Daud panggil para panglimanya. Kita akan pergi. Kenapa Tuhan? Karena Saul akan datang mengepung kita. Oh ya sudah, kita pergi belakangan aja, rakyat masih capek. 600 tentara kita masih lelah habis perang dengan Filistin. Biarkan mereka istirahat dulu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena orang Kehila berniat untuk kepung kita, tangkap kita dan berikan kita kepada Saul. Nggak mungkin Tuhan, mereka baru kita tolong. Tapi itu yang Tuhan beritahu kepada saya. Nggak mungkin. Saya coba cari mata-mata dulu untuk selidiki kota Kehila, bolehkah? Silakan. Maka mata-mata dikirimkan masuk ke rumah para pimpinan. Mata-mata ini pura-pura menjadi pedagang lalu mendekat. Mereka coba pasang kuping. Terdengar ada rapat pemimpin Kehila. Kita rapat mendadak, Saul sedang mendekat. Kita dapat kesempatan untuk mendapatkan nama yang harum di depan Raja Saul. Gimana cara dapat nama yang harum Tuhan? Pakai parfum apa? Bukan pakai parfum, bodoh. Kita bisa dapat nama yang bagus dari Saul kalau kita serahkan Daud kepada mereka. Ah Tuhan, kita baru ditolong oleh Daud. Ya salah dia, kenapa tolong kita? Sekarang kita bisa pakai dia untuk dapat nama. Jadi kita jual Daud, kita serahkan Daud kepada Saul. Oke, gimana caranya Tuhan? Kita suruh mereka makan sekenyang-kenyangnya, lalu kita suruh mereka tidur di tempat yang paling enak. Setelah itu kita undang pasukan Saul, tangkap mereka waktu mereka sedang tidur. Mata-matanya dengar itu kaget sekali. Langsung beritahukan kepada Panglima Daud. Panglima, benar, pemimpin kota mau tangkap kita. Mereka mau kasih kita makan kenyang. Sudah makan kenyang ngantuk. Sudah ngantuk tidur, sudah tidur ditangkap. Wah, Kehila jahat ya. Saya lapor dulu kepada Daud. Daud, ada apa? Benar, Kehila mau tangkap kita. Berkhianat. Kita mau ditangkap, diserahkan kepada Saul. Jahat sekali kota ini. Mari tumpas kota ini. Daud mengatakan, baru dengar khotbah pengampunan tadi pagi. Sekarang sudah mau bunuh orang. Khotbah mana? Tadi pagi. Ada khotbah ya? Ada. Maaf ketiduran, sorry. Oh, jadi kita harus ngapain? Ini Kehila sudah jahat, kita tumpas aja lah Tuhan. Kita ambil hartanya, lalu kita kabur. Nggak bisa, kita pergi sekarang. Lo pergi sekarang, terus bagaimana? Rakyat masih capek. Yaudah kita pergi sekarang. Kita sudah tahu kota ini jahat, mari tumpas. Kita ampuni kota ini. Ampuni. Kok begitu Tuhan? Itulah yang Tuhan mau. Ayo, semua rakyat kita pulang yuk. Wah rakyat masih capek, ada yang masih makan. Tuhan rendangnya masih banyak. Sudahlah, nanti kita cari rumah makan Padang yang lain. Sudah kita pergi sekarang. Maka mereka pergi. Orang Kehila heran. Kenapa Tuhan Daud pergi? Kami pergi karena waktunya pergi. Terima kasih untuk jamuannya. Kami pergi sekarang. Wah gagal dong tangkap mereka. Akhirnya pasukan Daud pergi. Dan beberapa orang tahu Kehila begitu jahat. Sudah ditolong malah balas dengan tindakan jahat. Sudah diberikan nyawa untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tidak peduli dan mereka cuma cari untung sendiri. Maka Daud heran, Tuhan, begitu banyak orang jahat. Kami baru tolong orang, mereka berespons dengan jahat. Lalu Daud langsung sedih.
dia baru sadar berapa banyak orang di dunia yang menyedihkan hati Tuhan. Tuhan sudah begitu baik, kita berespons jahat. Tuhan sudah rela mengorbankan dirinya, dan kita cuma peduli diri kita sendiri. Maka Daud dan pasukannya pergi berjalan, terus berjalan. Mereka sampai ke padang gurun. Mereka tidak tahu bagaimana caranya kembali ke tempat perlindungan yang lama. Karena tempat perlindungan yang lama pun sudah dibocorkan tempatnya. Mereka tidak punya tempat lagi untuk berlindung. Maka mereka pergi, mereka ada di padang gurun. Waktu orang-orang itu di padang gurun, mereka bilang, Daud, kita di padang gurun makan apa? Daud bingung, saya juga bingung. Ada rendang gak di sini? Pasti gak ada. Lalu kita makan apa? Ya kita makan seadanya, perbekalan kita begitu tipis, jangan makan terlalu banyak. Sekarang saya mau kita semua pergi ke Moab. Ngapain ke Moab? Saya mau titip keluargaku, papaku sudah tua gak bisa ikut kita. Jadi aku mau keluargaku dititip di Moab, lalu kita kembali ke Israel. Kenapa sih mesti kembali ke Israel? Tuhan mau kita jaga Israel. Kita diam-diam serang orang Filistin. Pokoknya ada orang Filistin di mana kita hantam mereka. Tapi kita tidak boleh meninggalkan Israel. Aduh oke. Maka mereka pergi ke Moab, titip orang tua Daud. Lalu mereka kembali ke Israel di padang gurun. Mereka berdiam di gua-gua. Satu kali mereka sedang berdiam di sebuah gua. Ternyata ada mata-mata yang bocorkan kepada Raja Saul. Saul, Daud ada di padang gurun. Padang gurun yang sangat-sangat gampang untuk dikepung. Di mana? Di En-Gedi. Ayo kita bawa 10.000 orang. Kita kejar dan kita kepung, kita tangkap. Daud, bunuh dia. 10.000 langsung bergerak menuju kepada padang gurun En-Gedi. Di En-Gedi Daud tidak tahu bahwa dia sedang dikepung. Tiba-tiba ada satu orang sedang jaga, dia lihat, loh kok ada banyak rakyat. Oh itu bukan rakyat, itu tentara. Dia lihat lagi, tentara Saul. 10.000 tentara Saul mendekat. Dia langsung lari beritahukan kepada Daud, Daud kita terperangkap. Oh ya, pasukan Saul sudah mengepung, sudah ada di padang gurun En-Gedi. Bagaimana ini? Semua rakyat dengar, dengar ya. Semua rakyat dengar. Sekarang cari gua-gua. Masuk ke gua, berlindung di sana. Diam-diam, kalau ketahuan kita mati semua. Ayo semua, cari gua berlindung. Semua panik, semua cari gua. Lalu berlindung, masuk ke dalam gua. Sekarang mereka jadi makhluk gua. Mereka masuk ke dalam gua, lalu mereka berlindung. Jangan ada yang nyalakan api ya, nanti ketahuan. Lalu pasukan Saul sudah ada dekat dengan tempat yang banyak gua ini. Saul mengatakan, sekarang kita berhenti sini, kita istirahat. Istirahat, Tuhan, kita masih bisa jalan loh. Pasukan masih kuat. Udah, kita istirahat. Kenapa Tuhan? Gua sakit perut, cerewet. Oh, maaf Tuhan. Iya, oke, kita istirahat. Oke, diam ya, kita istirahat. Sekarang saya mau ke gua dulu. Mau ngapain? Sudah dibilang, sakit perut. Oh iya, maaf. Silakan. Saul ternyata sakit perut. Mungkin kebanyakan sambal. Dia pergi. Aduh, perut sakit di mana? Itu ada gua. Dia masuk ke gua, di mana di dalamnya ada Daud sembunyi. Daud kaget loh. Lalu pasukan Daud bilang, Tuhan, Saul ke gua ini sendirian. Ngapain dia? Gak tahu. Yuk kita dekati. Kita bunuh aja Tuhan. Gak boleh bunuh. Kenapa? Ingat khotbah tadi pagi. Udah dibilang saya ketiduran. Oh iya, tadi pagi khotbahnya adalah ampunilah. Oh ampunilah. Tuhan kenapa kita bisik-bisik? Karena ada Saul. Oh iya, tapi kalau bisik-bisik gak kedengeran. Yang gak peduli. Pokoknya diam. Saul masuk. Akhirnya ada gua. Ternyata dia diare. Waduh. Lalu pasukan Daud bilang, Tuhan, Raja Saul diare. Sudah gak usah info terlalu detail. Tapi dia ada di dalam gua ini. Terus gimana? Ini ada pedang Tuhan. Tikam dia. Matikan dia. Langsung bunuh. Dan kau akan jadi raja. Wah Daud langsung dalam hati ingat. Dia adalah raja yang sudah bunuh imam. Dia adalah raja yang sudah matikan seluruh kota Nob. Ini adalah raja yang mau cabut nyawa dia. Dia marah sekali. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada dia. Dia adalah raja yang diurapi Tuhan. Tanganmu tidak boleh bunuh orang yang diurapi Tuhan. Biar Tuhan matikan dia dengan cara Tuhan. Tapi bukan engkau. Aduh, Daud sedih sekali. Saya bisa bunuh Saul, masalah saya selesai. Tapi enggak boleh. Terus bagaimana? Ya sudah enggak jadi bunuh. Tapi saya ingin Saul tidak kejar saya lagi. Saya ingin Saul tahu kalau saya tidak berniat bunuh dia. Oh, saya tahu. Saya potong jubahnya. Supaya jadi tanda saya bisa bunuh dia, tapi saya tidak bunuh dia. Maka Daud mengendap-endap ke Saul yang lagi sakit perut. Waduh, baunya. Kemudian Daud mendekat, potong jubahnya Saul. Lalu pakai potongan itu untuk tutup hidung. Ini kreativitas saya yang gak ada di Alkitab. Kemudian dia mundur balik. Lalu mengatakan kepada tentaranya, saya sudah potong jubah Saul. Saya gemetar sekali. Kenapa kamu gemetar? Karena dia rajaku.
Aku harusnya menyembah sujud di depan dia. Tapi aku berani-beraninya potong jubah dia. Tuan Daud, Anda kenapa sih hatinya polos banget? Itu musuhmu? Bukan, itu rajaku. Dia mau bunuh kamu, dia tetap rajaku. Kalau Tuhan mau saya mati di tangan dia, saya rela mati. Dia rajaku, saya akan serahkan nyawaku untuk dia. Ngerti tidak? Kenapa serahkan nyawa ke dia? Dia mau bunuh engkau? Enggak peduli. Kalau dia suruh saya berperang, saya akan berperang demi dia. Kalau dia suruh saya maju, saya akan maju demi dia. Kalau dia suruh saya korbankan nyawa demi dia, saya akan korbankan nyawa demi dia di dalam peperangan. Maka saya tidak mau dimatikan oleh dia, tapi saya siap mati untuk dia. Dia rajaku. Dan sekarang saya kurang ajar, berani potong jubahnya. Tapi saya tidak punya pilihan. Waduh, tentaranya baru tahu Daud begitu menghormati Saul, biarpun Saul sudah begitu jahat kepada Daud. Maka setelah Saul lega perutnya, dia langsung keluar gua. Oke tentara, lanjut jalan. Loh, Raja Saul kok kelihatan segar? Sudah lega. Sekarang kita siap jalan, ayo kita cari Daud, kita bunuh orang ini. Maka mereka siap berangkat, kemudian ada suara, Bapak. Saul kaget. Itu suara saya kenal. Bapakku. Itu suara siapa ya? Suara Daud. Anakku, di mana kamu? Aku di sini. Saul lihat di atas bukit. Loh, di gua-gua di atas bukit tempat tadi saya melegakan perut. Kok ada Daud ya? Bapakku, anakku, Daud anakku, itukah kamu? Saul jadi ingat masa-masa Daud main kecapi di istananya. Saul sadar, saya sayang sekali orang ini. Daud, saya sayang sama kamu. Kalau sayang kenapa mau bunuh? Karena saya lebih sayang tahta. Sayang Daud, tapi lebih sayang tahta. Banyak orang bilang sayang Tuhan, tapi lebih sayang uang. Sayang Daud, tapi lebih sayang kemuliaan diri. Daud, aku sebenarnya sayang sama kamu. Saya rindu dengar permainan kecapimu. Saya rindu bercakap-cakap dengan engkau. Engkau seperti anakku sendiri. Bapakku, kalau aku seperti anak sendiri, kenapa mau bunuh saya? Saya tidak pernah benci engkau. Saya tidak pernah lakukan kejahatan apapun terhadap engkau. Sampai detik ini saya menghormati engkau sebagai raja. Tapi engkau keluar mau bunuh saya, yang hanya anjing mati. Kamu pakai 10.000 tentara terbaik untuk kejar orang bodoh, lemah, dan hina seperti saya. Kenapa Tuhan? Lihat di tanganku ada punca jubahmu yang saya potong. Saul kaget, dia lihat jubahnya sudah robek. Itu jubahku, aku bisa potong kepalamu. Tapi aku tidak lakukan Bapa. Karena engkau adalah Bapa bagi saya. Dan engkau adalah rajaku. Mohon Tuan Raja yang agung, bebaskan aku dari salah. Kalau aku memang salah, ampuni kesalahanku. Bebaskanlah aku. Wah, Saul menangis. Anakku Daud, saya sekarang bebaskan kamu. Saya akan pulang dan kamu bebas. Maka Saul pulang dengan 10.000 anggota dan Daud dibebaskan. Tuhan, apakah benar kita bebas? Belum. Saya tahu Raja Saul. Satu kali dia bisa begitu sayang saya. Kali lain dia mau tombak saya sampai mati. Kali ini dia bilang anak ke saya. Besok dia bilang bunuh saya. Jadi kita tetap dalam bahaya. Wah, kita dalam bahaya terus ya. Gak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita. Coba lihat, pernahkah Tuhan gagal melindungi kita? Gak pernah Tuhan. Sampai sekarang, sampai saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia menjaga kita. Maka Daud terus berandalkan Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai. Tuhan menjagaku di tengah bahaya. Inilah yang membuat Daud menjadi orang yang agung. Berandalkan Tuhan dan menulis begitu banyak puisi untuk mengatakan Tuhan adalah pelindungku. Di dalam maut sekalipun Tuhan menyediakan keamanan bagiku. Maka Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud terus mengandalkan Tuhan sampai akhir hidupnya. Biar kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan berteori tentang Tuhan. Biar kita belajar untuk pilih pihak Tuhan, bukan pilih pihak dunia. Tapi seret nama Tuhan ditempel jadi label dalam hidup kita. Biar kita setia seperti Daud. Orang yang paling tua di ruangan ini, sampai anak paling kecil di ruangan ini. Belajar taat kepada Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Belajar menjadikan Tuhan pelindung kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkaulah pelindung kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah
menjadi sumber pengharapan kami. Engkaulah gunung batu kami. Kami bersyukur karena Tuhan rela menjadi pelindung yang menjaga kami. Dan kami percaya sampai saatnya kami bertemu Tuhan, Tuhan menjaga kami. Jagalah kami siang maupun malam. Jagalah kami, entah kami di dalam ataupun di luar. Jagalah kami, entah kami sedang berdiam ataupun di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan melindungi kami dan memberikan berkat kepada kami. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah mulia-Mu bagi kami dan memberikan kami kasih karunia. Kiranya Tuhan rela menghadapkan wajah kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Biarlah sama seperti Daud dan semua orang suci di dalam kitab suci. Kami menikmati Tuhan seperti mereka menikmati Tuhan. Pimpin kami dari yang paling kecil sampai yang paling tua untuk mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.